sebelumnya saya minta tolong Anda pelajari RPS-nya ya, rencana pembelajaran semester, walaupun RPS-nya masih sedang saya update ini, atau saya tunjukkan sebentar tentang RPS-nya. Jadi kurang lebih seperti ini RPS-nya. Ya, jadi kalau mau kuliah itu perhatikan RPS-nya. Ya. Halo. Ya, Pak. Industri 4.0. Ya, mengapa dengan judul seperti itu? Ya, memang era Industri 4.0 itu kan cirinya adalah penggunaan teknologi di dalam kehidupan kita, gitu ya, kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kita sebagai profesional. Lalu kita selalu terhubung dengan sistem, gitu ya, terkoneksi. Lalu yang berikutnya adalah kita akan bergelut dengan big data. Ya. Setiap hari kita akan ketemu dengan banyak data dan banyak informasi. Ini kita harus mempunyai kemampuan untuk untuk menseleksi data dan informasi itu, mana yang kredibel, mana data itu yang sampah dan seterusnya. Lalu cirinya lagi adalah penggunaan artificial intelligence yang masif ya. Sekarang semua hampir semua bidang yang bersentuhan dengan manusia itu berinteraksi dengan sistem artificial intelligence. Sebagai contoh adalah gadget yang kita pakai sehari-hari, HP, smartphone yang kita pakai. Ya kalau kita buka Instagram, di dalamnya pasti ada machine learning-nya. Ya karena dia bisa mengetahui perilaku dari penggunanya, perilaku yang memiliki akun. Pengguna Facebook juga demikian, ada machine learning-nya. Atau kalau panjenengan sering menggunakan aplikasi untuk berbelanja, ya Tokopedia, ya Lazada, Shopee, Amazon dan sebagainya, seolah-olah dia hidup, ya dalam pengertian seolah-olah dia mengerti apa yang kita butuhkan, gitu ya, apa yang kita butuhkan. Ya, saya kemarin itu googling tentang apa ya itu kemarin itu. Googling tentang mikrofon untuk webinar ya. Ini saya cari di Google Engine ini ya, di search Google Engine ya. Apa yang terjadi di laman Facebook saya, di laman Instagram saya, di laman Tokped, Tokopedia saya, itu sudah banyak tawaran tentang macam-macam mikrofon. Ya mengapa begitu ya? Mengapa begitu? Ya, karena ternyata aplikasi-aplikasi itu sudah dilengkapi dengan mesin learning, ya, dilengkapi dengan mesin kecerdasan buatan, ya, yang bisa mengidentifikasi kebiasaan pengguna gadget itu, ya. Walaupun tidak di aplikasi itu, ya saya mencari mikrofon itu tadi kan lewat Google, ya, lewat Google. Tetapi pada saat saya menginstal aplikasi berbelanja itu tadi, ya ternyata saya mengizinkan terhubung dengan Google saya, dengan akun Google saya, gitu. Ya, maka apa saja yang saya ketik lewat Google, ya akan berdampak, akan teridentifikasi oleh mesin learning dari aplikasi yang saya izinkan tadi. Nah seperti itu. Ya bisa jadi kalau diteruskan itu menjadi membahayakan ya. Kalau terkait dengan hal-hal yang sangat penting. Seperti itu. Ya, oleh karena itu kita perlu belajar artificial intelligence dan JST itu dalam konteks kita sekarang berada di era industri 4.0. Bahkan nanti sebentar lagi kita akan masuk pada era industri 5.0. Ya, kalau di Jepang itu sudah masuk society 5.0. Ya. Jadi negara Jepang sudah mendeklarasikan bahwasanya teknologi yang digunakan ya atau masyarakat yang ingin dibangun adalah masyarakat society 5.0. Ya. Kalau globalnya adalah industri 4.0, di mana di Jepang memang banyak kegiatan kehidupan sehari-hari itu sudah digantikan dengan mesin, ya, mencuci dengan mesin, ya, melayani toko dengan mesin, ya, bahkan ada yang punya keluarga dengan mesin, punya istri atau punya suami dari boneka yang cerdas dari mesin juga. Bahkan rumah-rumah ibadah itu di beberapa tempat di Jepang itu saya lihat di NHK itu
sudah menggunakan robot cerdas itu untuk memimpin doa. Ya, jadi pemuka agamanya itu sudah menggunakan robot untuk memimpin doa. Ya, saya bayangkan nanti kalau di Indonesia barangkali khatib khotbah Jumatnya itu daripada orang biasa gitu yang tidak jelas kemampuannya dikasih robot saja. Ya, dikasih robot barangkali ya ini ke depan, atau penceramah di gereja atau di pura ya. Tapi kita kan tidak menganut society 5.0 ya, karena jumlah masyarakat kita jauh lebih besar daripada negara-negara di kawasan Asia lainnya, termasuk di Jepang. Ya, kita masih kelebihan sumber daya manusia, ya, yang sering disebut dengan bonus demografi. Ya, jadi di Indonesia itu sekitar 60-70% adalah terdiri dari anak-anak muda. Ya, jadi tidak mungkin kita akan seperti Jepang menggunakan segala sesuatunya dengan robot, gitu ya. Oleh karena itu robot kita kemarin yang COVID itu tidak laku kan di Indonesia, yang dibuat oleh perguruan tinggi itu kan, ya, tapi sebagai sebuah riset bagus, gitu ya. Tapi sebagai society itu tadi ya tidak laku ya di Indonesia. Tapi mungkin kalau di Jepang laku karena jumlah jumlah yang melayani di rumah sakit itu sedikit, ya laku. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mengembangkan robot, mesti harus kita lihat aspek-aspek yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan era industri 4.0. Lalu nanti di minggu 2-3, minggu depan berarti ya ini, minggu kedua dan 3 ini, kita akan belajar tentang model algoritma Hebbian dan perception. Ya. Perceptron, mohon maaf, perceptron. Hebbian dan perceptron. Ini adalah algoritma JST yang dibangun pada saat awal-awal JST itu digagas, gitu ya. Bahkan salah satu penggagasnya mendapatkan hadiah Nobel Prize, gitu ya. Nah, ini kita bahas nanti bagaimana algoritmanya, aplikasinya seperti apa, begitu selama 2 minggu. Lalu minggu keempat kelima itu kita akan membahas tentang model algoritma Adeline dan Madeleine. Ya, ini adalah varian yang lain. Ya, jadi yang kita pelajari algoritmanya, karena algoritmanya itu nanti yang kita pakai ya di dalam aplikasi kita atau dalam riset-risetnya panjenengan. Ya, itu beserta contohnya tentunya nanti ada contoh-contohnya. Nah, di samping belajar itu tentu saja ada tugas-tugas yang harus dikerjakan ya. Misalnya sebagai contoh ini minggu 2-3 ini, minggu depan ini, 2 minggu. Nah, di dalam buku yang kita rujuk Warren Facet itu ada soal-soal di dalam setiap babnya. Nah, mungkin nanti panjenengan saya minta untuk mengerjakan 2-3 soal yang ada di situ ya. Memang soalnya tidak banyak ya. Dikerjakan secara mandiri ya, mungkin begitu. Ya, untuk exercise ya, untuk supaya Anda terpancing untuk belajar di bab itu tadi. Lalu Anda juga saya minta untuk membuat algoritma ya, membuat algoritma JST Hebbian dan perceptron ini mungkin sudah mulai dengan menggunakan MATLAB, gitu ya. Jadi dari algoritma yang ada nanti dikasih input output seperti apa hasilnya, gitu ya. Lalu minggu yang ketiga sama dengan minggu 23, 45 ini, cuman algoritmanya yang berbeda, yaitu algoritma untuk minggu 45 ini adalah Adeline Madeleine. Ya. Tapi kegiatannya sama, ada kuliah, ada mengerjakan tugas, begitu. Ya. Mengapa kok mengerjakan tugas ya? Ya karena memang dalam sistem pembelajaran kita itu, satu SKS itu setara dengan 170 menit atau sekitar 30 jam, sekitar 3 jam, ya 2,83 jam. Nah 50 menit itu Anda kuliah dengan saya, belajar dengan dosennya. Ya kalau dulu ketemu di kelas. Lalu 1 jam ya di setiap SKS itu Anda belajar mengerjakan tugas dalam setiap minggu. Ya itu menurut standar nasional itu ya. Dan yang dipakai oleh ITS. Ya. Lalu 60 jam lagi belajar mandiri, ya belajar tambahan, terserah panjenengan ini mau belajar apa terkait dengan tugas itu tadi. Jadi dengan kata lain setiap SKS itu 50 menit Anda belajar dengan dosen. Ya.
Jadi kalau mata kuliah ini 2 SKS, setiap minggu Anda ketemu dengan saya, kuliah bersama gini, belajar bersama, itu 100 menit. Ya, 100 menit. Lalu dalam minggu yang sama, minggu ini, Anda punya waktu ya 2 jam untuk mengerjakan soal. Ya, tugas-tugas dari saya. Jadi kalau apa namanya minggunya ini hanya 1 minggu, begitu, berarti tugasnya hanya 2 jam saja Anda harus kerjakan. Gitu, ya. Tapi kalau ini sub JPMK yang nomor 2 ini, yaitu membuat model algoritma ini, maka Anda ketemu saya 2 kali, 100 menit. Lalu Anda punya waktu untuk mengerjakan soal ini, yaitu 4 dikalikan 2 dikalikan 60 menit. Jadi Anda punya waktu 8 jam selama 2 minggu untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah ini. Itu ya, dari pokok bahasan ini. Jadi mengerjakan tugas tiap minggu itu bukan karangannya dosen, tapi itu standar nasional. Ya, standar nasional. Ya, yang tidak tepat itu adalah kalau tidak ada kuliah, tidak ada materi yang diberikan ke mahasiswa, tapi ada tugas, itu kurang tepat. Demikian juga sebaliknya, ada kuliah tidak ada tugas, itu tidak sesuai dengan standar gitu. Ya, jadi yang sesuai dengan standar nasional itu setiap minggu ada kuliah ya, atau Anda diberikan materi ya, kuliah, lalu per SKS-nya 50 menit, lalu Anda punya waktu 2 jam untuk mengerjakan tugas, belajar mandiri itu ya. Itu yang paling tepat itu menurut standar. Ya. Seperti itu. Jadi saya ini mengikuti standar nasional ini, ya, standar nasional ini. Jadi nanti Anda perhatikan yang warna biru-biru ini, ya ini adalah waktu. Waktu untuk kuliah, waktu untuk mengerjakan tugas sesuai dengan standar, ya. Nah, seperti itu. Lalu Anda perhatikan tugas ini, membuat tugas dan seterusnya, lalu bobotnya. Bobotnya 15% ini. Berarti nanti kalau Anda mengerjakan menyusun algoritma JST dan mengerjakan soal itu dapat nilai 15%, ya. 15% dari 100%. Saja nanti persentase penilaian ini saya berbagi dengan Pak Bambang, ya. Pak Bambang 50%, saya 50%, ya. Jadi sebelum evaluasi tengah semester, nilai dari saya 50%, lalu setelah evaluasi tengah semester, nanti nilai dari Pak Bambang 50%. Gitu ya. Lalu minggu berikutnya, minggu ke-6-7 itu adalah kita belajar tentang algoritma pembelajaran. Ya, tentang algoritma pembelajaran. Halo, bisa mendengar suara saya? Ini kok memantul suaranya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Bisa, mohon Pak, maaf. Saya jelas. sekali-kali ngecek ya. Soalnya kok suaranya Bisa, di Pak. tempat saya memantul ini. Ya. Minggu ke-6, minggu ke-7 kita sudah mulai mempelajari tentang machine learning. Ya, mengapa? Karena JST itu akan mesin pembelajar kan? Ya. Mesti ada mesin pembelajarnya. Kalau di Fasilogik itu ada mesin penalar. Ya, mesin penalar, Fuzzy Inference Engine gitu ya. Kalau di apa namanya di JST ini ada algoritma pembelajaran, ya. Nah, algoritma pembelajaran itu ada 2, supervised, ya itu berarti dia nanti dipandu oleh data pakar, ya, oleh data yang ada, ya. Ya, jadi data yang digunakan untuk belajar, ya. Jadi kita kalau punya data, ya, data kita bagi 2. Ya, data pertama untuk melakukan pembelajaran, ya data yang kedua itu adalah nanti data yang akan diuji, gitu ya, diuji hasil pembelajaran. Nah, supervisor ini sama dengan gini, sama dengan panjenengan ikut mata kuliah JST dengan saya, ini supervisor, ya. Jadi saya memberikan pengetahuan, ya, dan contoh-contoh tentang JST, lalu panjenengan belajar. Ada supervisornya, ada dosen, ada gurunya gitu ya. Ya, ada mentornya, itu supervisor, ya. Nah, itu kita akan pelajari minggu ke-5, minggu 6, minggu 7, ya. Minggu ke-6, minggu ke-7. Lalu kita di minggu ke-8 kita melakukan evaluasi tengah semester. Lalu minggu 9, minggu ke-10 nanti ganti Pak Bambang ini. Ya, Pak Bambang Lelono. Nah,
ini mempelajari tentang algoritma pembelajaran output based learning unsupervised, ya. Jadi JST yang tanpa supervised, ya. Jadi sama dengan belajar JST tapi tanpa guru, belajar sendiri gitu ya. Jadi tahu yang dipelajari itu benar setelah Anda menghadapi masalah sendiri, ya. Ya, menghadapi masalah sendiri, tidak ada pattern-nya, jadi belajar sendiri. Nah, ini kan cara belajar manusia kan, dua itu. Yang pertama dengan guru, yang kedua adalah tanpa guru, itu manusia. Cara belajarnya seperti itu. Nah, ini diadopsi di JST. Nah, itu saya saya rancang di minggu ke-9, minggu 10. Ya, nanti juga ada tugas dan seterusnya. Lalu di minggu ke-11-12 itu mampu merancang back propagasi. Ya, JST back propagasi karena ini yang paling banyak dipakai di teknik fisika, terutama di dalam sistem pengendalian. Ya, itu banyak yang menggunakan JST back propagasi. Ya. Bahkan yang tidak pengendalian pun juga banyak. Misalnya untuk image processing juga menggunakan back propagasi. Ya. Dan paling luas dipakai ini back propagasi ini. Ya, sampai kita tidak tidak kesulitan untuk mencari referensi tentang JST back propagasi ini. Contohnya banyak sekali dalam banyak aplikasi. Oleh karena itu perlu kita pelajari ya di sini apa itu JST back propagasi. Jadi saya katakan JST back propagasi ini adalah JST yang paling ramai ya dibahas orang, diteliti orang gitu ya. Nah, itu minggu ke-11-12. Lalu minggu ke-13 ke-15 itu adalah saya rancang di sini adalah mampu merencanakan aplikasi JST dalam berbagai bidang, ya dalam bidang teknik, dalam bidang pertanian misalnya dan seterusnya. Maksud saya gini, bisa jadi nanti minggu 11, 12 dan sampai minggu 15 itu ada semacam final project. Itu kalau saya biasanya gitu. Jadi kalau saya biasanya setelah UTS itu ada final project, ya, yang mahasiswa nanti akan mengajukan judul-judul terkait dengan aplikasi JST. Ya, final project itu biasanya saya mulai minggu ke-11, ya 11, 12, 13, 15 dengan presentasinya. Ya, maksudnya itu, Supaya apa? Supaya dengan cara seperti itu mahasiswa akan melakukan eksplorasi, belajar lebih dalam tentang aplikasi JST. Itu yang pertama yang saya inginkan. Ya bidangnya bisa macam-macam. Ya kalau yang pernah terjadi yang semester-semester yang lalu banyak yang dalam bidang kesehatan gitu ya. JST diimplementasi untuk mengindikasi penyakit bla 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 gitu ya. Banyak juga yang dipakai dalam bidang pertanian, ya, yang sekarang juga lagi booming ini, bagaimana mengimplementasi artificial intelligence dalam bidang pertanian. Ya, sekarang di Cina itu sangat sangat maju dalam bidang pertanian, mulai dari menanam bibit sampai memanen itu menggunakan artificial intelligence ini, bahkan menggunakan cyber physical atau IoT, ya menggunakan IoT. Ya, bahkan menggunakan remote dengan komunikasi satelit ya kalau di Cina itu. Kalau kita perhatikan di TV-TV yang berasal dari Cina ya, disiarkan dari Cina. Ya di luar negeri juga sama, di Eropa, di Amerika gitu ya. Kalau di Indonesia memang belum ke sana, teknologinya masih teknologi mekanik campur elektrik sedikit-sedikit ya. Jadi ada prodi yang mirip dengan teknik fisika tapi di pertanian. Misalnya di UB itu ada teknik pertanian, prodinya namanya seperti itu. Tapi mata kuliahnya itu persis teknik fisika. Ya, persis teknik fisika. Cuman yang dibahas adalah mesin-mesin pertanian, ya peralatan-peralatan pertanian atau teknologi pertanian. Tapi mata kuliahnya ya ada mata kuliah pengendalian, mikroprosesor dan seterusnya. Dan beberapa dosennya alumni dari teknik fisika ITS, ya dari tempat kita itu ya. Bahkan ada yang sudah lulus doktor dari luar negeri. Kemarin kita undangkan ke teknik fisika ya untuk bicara tentang aplikasi teknik fisika di bidang pertanian. Jadi
ilmu kita ini, teknik fisika ini bisa lari kemana-mana sebenarnya aplikasinya. Ya karena teknik fisika itu kan merupakan bidang ilmu yang interface antara sains dan teknologi. Ya, sampai nanti kita membatasi sendiri. Ya, begitu kita membatasi maka teknik fisika jadi sempit nanti. Alumni kita nanti sulit bergeraknya. Ya, jadi alumni teknik fisika itu bisa bekerja di banyak bidang karena memang ilmu teknik fisika itu sangat fleksibel. Jadi kalau lulus teknik elektro, teknik mesin, itu begitu lulus Anda sudah di jalur. Ya di jalur teknik mesin, teknik elektro. Tapi kalau teknik fisika lulus masih di persimpangan jalan, gitu ya. Di simpang 5 bisa, di simpang yang lebih dari 5 bisa. Artinya bisa memilih, dia memilih jalan yang mana gitu. Ya, teknik fisika mau nanti setelah kerja dia mendalami bidang teknik mesin, ya bisa saja gitu ya. Dia akan mendalami itu. Tapi kalau teknik mesin, begitu lulus ya di jalurnya teknik mesin. Ya. Begitu dia dipindahkan ke electrical engineering, dia akan kesulitan gitu ya. Kalau teknik fisika tidak gitu. Itu kalau ditanya teknik fisika mau dibawa kemana gitu ya. Teknik fisika itu menurut saya dia lulus berada di persimpangan jalan. Jadi silakan memilih mendalami mana dalam bidang profesinya. Ya memang sih lulusan teknik fisika ini lebih banyak bekerja dalam bidang instrumen engineer. Ya, tetapi dalam bidang-bidang yang lain sekarang juga makin menguat. Ya, nah itu nanti moga-moga minggu depan ini sudah lengkap RPS-nya ini. Nanti akan saya letakkan di apa namanya di MyITS Classroom. Ya, lalu tentang buku yang dipakai, ya kita pakai buku fundamental neural network yang ditulis oleh Warren Faset. Ya. Ya, itu sudah saya upload di MyITS Classroom. Nanti silakan di-download ya. Silakan di-download. Nah, sekarang saya ingin masuk ke tadi yang slide saya tadi. Jadi kalau kita apa namanya? Kita sebentar. Ya, kita apa ini? Ya, kita overview ya. Jaringan saraf tiruan ini terinspirasi oleh apa namanya jaringan biologis ya, jaringan manusia lah. Ya saya tidak mau menggunakan istilah jaringan hewan, ya jaringan manusia, jaringan saraf manusia gitu ya. Lalu di situ kita akan mengenal beberapa istilah, ya ada istilah neuron, ada istilah apa namanya saraf ya, neural. Lalu kita akan mempelajari tentang learning process tadi yang seperti saya sampaikan. Jadi belajar JST, kalau tidak belajar tentang learning process, ya, atau metode pembelajaran JST, ya itu sama saja belajar tentang manusia tapi tidak belajar isi kepalanya. Ya. Jadi mesti harus belajar tentang learning process. Ya, lalu nanti kita akan juga belajar bagaimana learning process itu diadopsi di dalam jaringan saraf tiruan. Gitu ya. Nah, secara garis besar kalau manusia kan di sini, di otak ini. Ya letaknya ya jadi apa namanya secara fisik elemen-elemen dari sistem berpikir itu ada di otak ini ya lalu informasi yang data dan informasi yang ditangkap oleh sensor, kita punya sensor apa itu? Mata ya, hidung, lalu pendengaran, lalu peraba ya peraba, dan apalagi ada berapa sensor itu. Nah, itu adalah sensor-sensor kita yang mengirimkan data dan informasi lalu diproses dalam otak. Ya. Dari proses itu ada yang dilemahkan, ada yang dikuatkan. Ya, ada yang disimpan di dalam otak itu, ada juga yang langsung digunakan. Ya. Pada saat digunakan dan menghasilkan luaran, luaran itu nanti akan ditindaklanjuti oleh motorik-motorik yang kita miliki. Ya bisa saja itu nanti perintah untuk menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, dan seterusnya. Nah, itu di dalam otak. Lalu kalau ditiru di dalam bidang engineering, maka otak ini digantikan dengan prosesor, kan? Prosesor. Ya, nanti dari hasil kita menirukan bagaimana cara kerja otak itu, lalu kita
buat algoritmanya, lalu kita buat codingnya, dari hasil codingnya itu kita simpan di dalam sebuah prosesor elektronika, gitu ya. Kalau kita perhatikan aplikasinya, seperti yang saya katakan tadi, banyak di bidang sinyal processing, sinyal pengendalian, pattern recognize, ya, dalam medical, ya, speed recognize, ya, yang sering dipakai di labnya Pak Dani, ya, speed production atau dalam bidang bisnis, bahkan dalam bidang sosial humaniora sekarang sudah banyak diaplikasikan, ya. Dan bentuknya kalau kita lihat dari susunan secara biologis itu sel saraf kita itu terdiri seperti ini, ya. Yang ini yang warna biru dan ungu ini yang besar ini, ya, itu adalah sebentar, saya akan ini, ya, ini adalah sel body, ya, bodinya sel, ya. Di dalamnya ada neuron, ya, ini di dalamnya. Lalu terhubung, ya, masing-masing body cell itu dengan dendrit, ya, dengan dendrit ini. Ini adalah kabel penghubungnya ini, ya. Nah, antar kabel antar body cell itu terhubung dengan yang disebut dengan sinapsis, ya. Sinaps ini. Jadi ada apa? Ada apa? Penghubung antara apa dendrit itu, ya betul, antara dendrit itu, ya, itu yang disebut dengan sinaps. Ya. Nah, kalau di dalam jaringan saraf biologis itu di dendrit ini, di penghubung ini, itu ada lapisan, ya, ada lapisan yang disebut dengan myelin, ya. Lapisan myelin itu seperti lendir begitu, yang memiliki ketebalan tertentu, ya. Dan myelin ini sering digambarkan dengan kecerdasan seseorang, ya. Nah, kalau di tempat kita nanti kita mengenal dengan weak factor, faktor bobot, ya. Nah, nanti di dalam mendesain jaringan saraf tiruan, maka weak factor ini menjadi hal yang penting, ya. Oleh karena itu, weak factor ini biasanya menjadi ukuran seberapa cerdas JST kita. Ya, sama dengan di jaringan biologis ini. Kalau lapisan myelinnya makin tebal, seseorang itu makin cerdas, ya. Makin cerdas baik secara kognitif maupun makin cerdas baik secara psikomotoris. Jadi ada kecerdasan psikomotoris. Sebagai contoh, ya, dulu waktu Anda tidak bisa naik motor, ya, naik motor sudah bisa naik sepeda ini, tapi naik motor belum bisa ini, ya. Naik sepeda sudah, artinya Anda sudah punya keterampilan kesetimbangan. Sekarang naik motor, gitu ya. Naik motor itu apa yang Anda pelajari? Yaitu menghandle motornya, bagaimana mengatur kecepatan dengan gigi, ya. Ya, kalau kecepatannya 20 km per jam, giginya masuk berapa? Roda berapa, gitu ya. Kalau kecepatannya 30, giginya masuk berapa? Ya, selain matic ya, kalau matic memang enggak pakai mikir, gitu. Karena kecerdasannya manusia tadi sudah dipindahkan di mesin maticnya. Ya, ini yang apa namanya, yang pindah gigi manual. Nah, biasanya di dalam buku panduan itu ada. Kalau kecepatannya 0 sampai 10 gigi 1, kalau 10 sampai 20 gigi 2, itu ada di buku panduan. Nah, pada saat awal belajar, ya Anda semua kan mesti memperhatikan, oh ini giginya sudah berapa, 20. Ya, dipindah ke gigi berikutnya. Kecepatan sudah 20 dipindah, gitu ya. Tapi karena Anda sudah sering apa namanya melakukan itu, maka pengetahuan itu masuk dalam kecerdasan Anda. Anda sudah tidak perlu lagi melihat speedonya, ya. Anda sudah bisa merasakan kapan pindah giginya. Berarti kecerdasan yang dituliskan di dalam buku panduan itu tadi itu sudah berpindah menjadi kecerdasan yang terekam di dalam apa namanya di dalam jaringan saraf yang Anda miliki. Jadi myelinnya sudah menebal. Ya, jadi sudah menebal. Ya, kira-kira seperti itu ya ilustrasinya. Oleh karena itu, orang menjadi cerdas itu satu berlatih, ya. Ya, yang kedua belajar, ya. Nggak mungkin ada orang cerdas tanpa belajar, ya. Nggak mungkin, ya.
Kecuali nanti kalau teknologi transfer knowledge itu sudah terjadi seperti di film-film fiksi ilmiah itu kan. Ya kemarin saya nonton di film fiksi ilmiah itu bisa memindahkan kecerdasan seseorang ke kepalanya seseorang yang masih kosong gitu ya. Jadi dipindahkan begitu dengan menggunakan sistem yang sudah dibuat secara cerdas ya, secara elektronik. Tapi untuk belajar yang dalam pengertian yang sekarang ya Anda harus belajar ini supaya menjadi mengetahui dan cerdas. JST juga begitu. JST juga harus dilatih ini baik supervised maupun unsupervised supaya nanti kita mendapatkan weak faktornya tepat gitu ya. Weak faktornya cocok untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah tertentu. Sama dengan kita ini. Ya, sama dengan kita. Kalau kita ingin punya kecerdasan menjalankan sesuatu atau melakukan sesuatu, ya harus banyak berlatih supaya lapisan myelinnya itu menebal gitu ya, menebal. Ya harus banyak latihan. Ya, kalau panjenengan pingin punya keterampilan yang bagus untuk nyoder ya sesuai standar, ya harus banyak latihan ini. Bagaimana nyoder itu sehingga komponen itu tidak rusak dan ketebalannya sesuai standar. Ya. Harus banyak latihan supaya kecerdasan sesuai standar itu berpindah ke lapisan dendrit myelin itu tadi. Nah, sinapsis ini hubungan antara dendrit yang digambarkan seperti yang ini, di bawah ini ya, itu sinapsis itu. Kalau disimulasikan kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi di dalam di dalam jaringan saraf kita itu tidak kurang dari 100 miliar neuron gitu ya. Bahkan bisa lebih dari itu. Ya, dendritnya antara dari 2.000 sampai 20.000. Ya, dendrit cabang-cabangnya itu. Ya. Sel gliatnya itu bisa sampai 900 miliar, mohon maaf. Ya, jadi informasi itu kalau di dalam otak kita, di dalam jaringan saraf kita itu dihantarkan dengan elektrokimia, gitu ya. Jadi unsur kimia yang mengandung elektrik. Gitu ya. Jadi dalam tubuh kita ini ya itu ada cairan yang paling besar, gitu ya. Sedangkan informasinya itu dari sensor akan dirubah menjadi gelombang tertentu yang dibawa oleh elektrokimia, dipindahkan dari satu jaringan saraf ke jaringan saraf yang lainnya. Ya seperti itu kira-kira gambarannya. Nah ini adalah gambaran jaringan saraf biologis ya, secara animatif seperti ini. Ya. Lalu kalau digambarkan secara skematis kurang lebih seperti ini, Anda harus paham betul ini ya. Ini tadi yang sel body ya. Di dalamnya ada neuron tadi. Ya, nanti neuron itu ada fungsi aktivasi kalau di dalam JST ya, di dalam jaringan saraf tiruan itu ada fungsi aktivasi berupa persamaan ya, persamaan. Nanti bisa persamaannya itu bentuknya macam-macam. Yang jelas persamaannya itu adalah persamaan non linear. Tidak ada yang linear. Ya, tidak ada yang linear sampai nanti panjenengan melinearkan. Nah, itu yang saya kira tidak betul ya. Rata-rata non linear ya. Nah, kalau di jaringan saraf biologis itu kira-kira sama dengan DNA. Ya. DNA. Jadi fungsi aktivasi itu merupakan ciri dari jaringan saraf tiruan yang didesain oleh kita. Ya, sama dengan DNA. DNA itu kan tidak ada DNA itu kan merupakan ciri dari seseorang. Ya. Lalu dari setiap neuron atau sel body ini dihubungkan dengan saraf-saraf yang disebut dengan dendrit ini kan tadi. Lalu antar dendrit itu ada gap yang disebut tadi contohnya ya, gap yang disebut dengan sinaptik ya atau sinap itu. Nah, ini terhubung dengan body cell yang lainnya. Lalu berikutnya adalah penghubungnya ini, akson ini. Akson yang tadi ke dendrit itu tadi. Ya, halo. Yang di sini tadi ada myelin atau ada faktor bobot kalau di JST. Ya, ini ada faktor bobot biasanya lambangnya W gitu ya di sini. Nah, ini yang nanti kita atur. Ya, kita atur
dengan cara dia diberikan pembelajaran, ya pembelajaran supaya dia nanti menjadi cerdas seperti yang kita inginkan. Nah, ini secara biologis seperti itu. Lalu kalau ini saya lewati saja. Nah ini setaranya kan. Yang ini tadi jaringan saraf biologis, yang ini adalah jaringan saraf apa namanya JST, jaringan saraf tiruan. Ya. Jadi sel body ini dilambangkan dengan nodel, ya nodel neuron. Yang di dalamnya nanti ada apa ya? Tadi saya sebutkan apa? Ada apa? Coba. Ada apa? Bisa Activation function, Pak. apa? Activation function. Ya, fungsi aktivasi. Ya, fungsi aktivasi yang nanti kita pilih ini. Kita pilih apa fungsi aktivasi yang kita gunakan. Apakah dalam bentuk apa distribusi normal atau dalam bentuk apa yang lain gitu ya. Dan itu kalau di MATLAB bisa dipilih ya. Lalu ada apa ini penghubung ini ya, dendrit tadi ya. Yang di dalamnya ada faktor bobot nanti. Jadi setiap penghubung ini ada faktor bobotnya. Ya, faktor bobot 1, 2 dan seterusnya. Ya, biasanya waktu awal pembelajaran JST itu faktor bobotnya dikasih nilai 1 ya, atau dikasih nilai random. Ya, random diambilkan dari mesin komputer kita. Biasanya begitu untuk iterasi pertama. Ya, baru iterasi keduanya menyesuaikan dengan data input outputnya seperti apa. Ya, jadi JST ini biasanya di dalam bekerja itu memerlukan data input output. Ya, JST itu seperti itu. Ya. Lalu berikutnya lagi adalah tentang pengertian JST ini ya. Nanti kalau ditanya ini, seringkali ditanya dan mahasiswa banyak yang kesulitan menjawab ini. JST itu apa gitu ya? Kalau kita mengacu pada buku yang saya sebutkan tadi, ya apa namanya Fundamental of Neural Network tadi, punyanya Facet itu tadi, didefinisikan di situ adalah jaringan saraf tiruan itu adalah suatu sistem pengolah informasi, ya. Jadi mengolah informasi yang memiliki kepastian karakter kinerja. Mengapa begitu? Karena kita sudah memilih fungsi aktivasinya, memilih strukturnya atau arsitekturnya yang sama dengan jaringan saraf biologis. Ya. Itu pengertian yang pertama. Lalu dilanjutkan di kalimat berikutnya, di alinea yang sama. Jaringan saraf tiruan telah dikembangkan sebagai generalisasi dari model matematik ya, untuk kognisi manusia, artinya untuk menirukan cara berpikir manusia. Ya, atau saraf biologis berdasarkan beberapa asumsi nanti di belakangnya. Jadi dengan kata lain, jaringan saraf tiruan itu adalah model matematis gitu ya. Model matematis yang dikembangkan untuk menirukan cara berpikir manusia. Ya, cara berpikir otak manusia secara biologis ya. Dan memiliki sistem input output ya, yang berkinerja sesuai dengan karakteristik yang ditetapkan. Jadi kita sebagai seorang desainer di dalam bidang artificial intelligence ya, atau dalam hal ini JST, itu nanti kita akan memilih arsitekturnya kayak apa ya. Tadi kan ada line, ada perceptron, ada yang lain-lain ya. Nah, kita memilih. Lalu kita akan memilih DNA-nya, fungsi aktivasinya seperti apa. Ya kita pilih ini. Ya tentu saja memilih itu bisa berdasarkan kepakaran human expert sebelumnya, atau bisa juga dengan try and error, diuji coba ini, dilatih gitu ya. Jadi misalnya dicoba dengan bentuk fungsi aktivasi distribusi normal, ternyata tidak terlalu bagus, lalu kita ganti dengan yang lain, misalnya dengan sigmoid atau dengan apa begitu. Ya, nah itu kan ranahnya sebagai seorang desainer yang memilih segala macam alternatif yang bisa menghasilkan luaran terbaik dengan kinerja terbaik, gitu ya. Jadi ini pengertian dasarnya dari JST. Jadi kalau ditanya JST itu apa ya?
gampangannya ya JST itu adalah model matematik yang menirukan cara berpikir manusia. Sudah titik itu ya. Gampangannya seperti itu ya. Lalu JST itu berupa apa gitu ya? Ya kalau ditanya rupanya ya benda fisiknya ya itu adalah sebuah algoritma yang ditanamkan di dalam prosesor ya. Ya, di dalam sebuah hardware. Ya oleh karena itu sebenarnya kalau mau lengkap ya setelah belajar JST ini ya harus belajar hardware ya. Nah, itu biasanya dilakukan mahasiswa saat melakukan tugas akhir yang membuat hardware. Ya, hardware biasanya dia algoritmanya menggunakan backpropagasi misalnya, lalu ditanam di hardware-nya. Ya, di hardware-nya. Tapi sebagian besar mahasiswa kan banyak yang menggunakan ini untuk simulasi, ya. Jadi membuat algoritma JST, lalu algoritma itu dibuat dalam bentuk pemrograman apa namanya Python misalnya, C++ misalnya, atau bahkan digunakan di MATLAB, ya, digunakan melalui MATLAB. Sebentar ya, saya tak minum ya. Nah, apa asumsi yang diletakkan menurut buku Farhan Fasket tadi? Asumsi yang diletakkan pertama adalah satu, pemrosesan informasi terjadi pada banyak elemen sederhana yang disebut dengan neuron. Jadi informasinya itu diproses yang di body cell-nya tadi, di DNA tadi, atau di neuron kalau di JST-nya, ya. Jadi di nodal-nodal itu terjadi proses pengolahan informasi, ya. Karena di dalam nodal itu tadi kan ada fungsi aktivasi, ya, dengan persamaan-persamaan yang dipilih di situ diproses informasinya. Lalu yang kedua, sinyal diteruskan antara neuron melalui link koneksi. Ya, tadi sinapsis tadi. Ya, dendrit dengan terhubung dengan sinaps tadi. Ya, link koneksinya. Ya, antar neuron itu tadi. Setiap tautan koneksi memiliki bobot terkait, ya, faktor bobot. Ya, yang tadi saya sebut kalau di biologisnya adalah myelin. Ya. Yang dalam jaringan, mohon maaf ini, yang dalam jaringan saraf itu sangat tipikal, ya. Jadi apa namanya, ya tipikal karena kita yang memilih, ya. Dan fungsinya mengalihkan sinyal yang ditransmisikan, ya fungsinya itu. Halo, masih bisa mendengar suara saya? Jelas, Masih, Pak. Pak. Ya, oke. Kalau gitu saya lanjut ya. Karena ini sering ada informasi tentang hubungan internet tidak stabil. Saya khawatir Anda tidak bisa mendengar suara saya ini. Lalu yang nomor 3 tadi sudah ya, nomor 3 tadi sudah. Nomor 4 sekarang. Setiap neuron memiliki fungsi aktivasi itu tadi. Ya. Nah, fungsi aktivasi itu biasanya adalah nonlinear. Saya katakan pada umumnya nonlinear. Ya. Ya, mengapa orang menggunakan JST dan fuzzy logic ya, atau sistem fuzzy? Karena sistem itu bekerja secara nonlinear gitu ya. Bekerja secara nonlinear. Jadi saudara semua, ya panjenengan semua, kalau sistem yang mau dihandle oleh atau mau yang mau diatasi ya dengan JST maupun dengan fuzzy logic itu sistem linear, ya saya sarankan jangan digunakan sistemnya. Ya, karena nanti mubadir. Tingkat kesulitan yang kita lakukan tidak seimbang dengan plan yang dihadapi. Ya, sama dengan istilahnya orang itu membunuh nyamuk dengan senapan itu. Sama dengan itu. Ya, jadi orang menggunakan JST dan fuzzy logic itu untuk menangani plan-plan yang kompleks ya, yang sangat rumit, dan plan itu kalau dimodelkan secara matematik itu banyak kesulitannya. Bahkan bisa jadi tidak mungkin gitu ya. Maka menggunakan metode atau model JST maupun fuzzy logic ini ya. Yang beroperasi pada sinyal masukan dikalikan dengan bobot sinyal input untuk menghasilkan sinyal output-nya. Itu maksudnya gitu cara kerjanya.
Ya, jadi kalau digambarkan barangkali seperti ini gambarnya ya. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah input X1 sampai dengan Xn ini adalah inputnya ya. Jadi ini adalah input ya, inputnya ini ya. Lalu setiap input itu melalui koneksi ini. Ini adalah yang garis lurus ini adalah koneksi. Ya, koneksinya. Ya, antar neuron. Nah, sinyalnya akan tertransmisi melalui setiap koneksi itu. Nah, pada saat dia tertransmisi, dia dikalikan dengan faktor bobot W1, W2 dan seterusnya sampai Wn. Ya, faktor bobot itu. Jadi, begitu sinyal ini masuk di dalam neurons ini ya, neurons ini, maka sinyal yang masuk adalah X1 dikalikan W1, X2 dikalikan W2, langsung masuk ke persamaan fungsi aktivasi. Nah, oleh karena itu di neuron ini terjadi proses kan ya, proses pengolahan informasi. Sama dengan di otak kita kan sebenarnya terjadi proses itu. Nah, kita tidak merasakan karena kecepatannya sangat tinggi kan. Kecepatannya itu bisa sekian ribu second ya, kecepatan memproses informasi itu. Ya. Sehingga kita tidak merasakan bahwasanya informasi itu sedang berproses gitu di otak kita. Ya, kalau persinyal kan ya, persinyal informasi. Lalu dari hasil pemrosesan dengan menggunakan persamaan fungsi aktivasi, maka keluar hasilnya. Ya, hasilnya ya Z ini atau HZ ini, keluar di sini HZ-nya. HZ ya. Nah, kalau di sini ada neuron lagi, ya ada neuron yang kedua, ini N1 misalnya, ini N2 misalnya, maka di sini pasti ada faktor bobot lagi. Ya, tapi faktor bobotnya biasanya ditulis dengan lambang yang lain. Kalau di sini menggunakan W, mungkin di sini menggunakan V gitu ya, V1, V2, V3 dan seterusnya. Ya, seperti itu ya. Seperti itu. Inilah apa namanya? Dasar ya arsitektur JST yang menirukan jaringan saraf biologis. Jadi ini ya struktur ini ya, Anda harus pahami dulu ya sebagai dasar. Lalu nanti dilanjutkan ini struktur yang ini, yang model kayak gini ini ya. Misalnya kalau bagi panjenengan yang menggunakan MATLAB itu cara menuliskannya seperti apa di MATLAB ya. Cara menggambarnya ya dalam blok diagram mereka seperti apa. Itu juga perlu dipahami ya. Tapi saya kira tidak sulit ya. Baik, sampai di sini kuliah kita. Ada pertanyaan silahkan. Ya, monggo kalau ada pertanyaan. Saya tunggu. Ya, siapa yang mau bertanya? Ya. Coba ini berapa ini mahasiswanya ini? 28, Pak. Terus ini 28, Pak. Terus ini ada auto raise hand, Pak. Ya silakan. Mana ya? Dilihat di mana risetnya ini? Atau langsung ya? Ya, auto, Pak. Tanya. Ya. Mana ini Ado? Halo, Ya, halo Ado. Pak. Ya silakan Ado. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Pak. Di slide yang terakhir tadi, Pak, itu ada model apa tadi itu namanya neural network-nya itu? Ya. Ya. Yang slide yang terakhir tadi itu, Pak. Saya lupa nama modelnya tadi itu apa, Pak? Ya, yang mana ini? Iya, Pak. Ya. Ya. Kalau di situ itu the Markov-Fitch model, berarti sebenarnya untuk artificial neurons ini modelnya macam-macam, Pak, tidak hanya ini aja. Atau bagaimana? Oh ya, nantinya ya. Ya. Ya, ini adalah orang yang mengusulkan pertama kali modelnya. Jadi nanti macam-macamnya itu di arsitektur JST-nya ya. Jadi nanti di arsitektur JST-nya, jadi gini maksud saya. Ini kan nanti kombinasinya macam-macam. Kita kan baru belajar tentang fundamentalnya ini. Satu neuron dengan masing-masing input output begitu. Tapi nanti kita akan belajar arsitektur. Arsitektur itu apa?
arsitektur itu adalah kombinasi ya antara neuron-neuron ini. Nah, pada saat kita bicara tentang arsitektur inilah nanti ada macam-macam ya. Ada apa? Adeline, ada Madeline, ada perceptron, ada backpropagasi gitu ya, berbeda-beda nanti. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, ya. Jadi ini kita tadi masih belajar fundamentalnya dulu. Jadi fundamental itu ini. Jadi jaringan saraf biologisnya ini, ya kan, ini biologis, ya, yang ada di kepala kita itu. Lalu kita setarakan ini jaringannya, GST-nya disetarakan biologis dengan GST. Lalu kalau dinyatakan di dalam bentuk model matematik, ini model matematiknya. Ini kan model matematik kan sebenarnya, ya kan? Seperti itu. Ini fundamental ini, dasar ini. Nah, nanti variannya kayak apa? Kita bicara tentang arsitektur GST, gitu ya. Arsitektur di GST. Nah, itu nanti kita bahas minggu depan ya. Aduh, ya nanti kita mulai dari Adeline, lalu kita lanjut Madeline, lalu kita lanjut nanti model perceptron, lalu nanti ada backpropagasi. Nah, itu kita mempelajari model-model arsitektur GST, itu ya. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan bagus saya kira ini. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Selain Ado, ini berapa orang ini? Ini kalau saya lihat di ini ya, Hafid ya, saya lihat di apa itu? Di MyITS Classroom itu kok pesertanya 50 lebih ya. Di sini kok cuman 29, apa memang enggak masuk gitu ya? Oh, kemarin sudah ini Pak, sebenarnya saya sudah berulang kali apa namanya nyebarkan link di grup kelas sama di grup angkatan sama di grup warga gitu, tapi apa namanya nggak tahu ada yang belum join. Mungkin nanti saya coba lagi. Soalnya di grup yang apa namanya yang mahasiswa itu masih 30-an. Nah, itu mungkin saya coba lagi nanti. Ya, ya. Jadi ya enggak masalah hari ini enggak masuk, enggak masalah maksud saya hanya ingin bertanya saja sebenarnya jumlah yang daftar itu berapa gitu ya. Ya. Halo Pak. Betul 50 gitu ya. Halo Pak. Ya. Iya Pak, ini saya ini Pak. Ini kan yang angkatan 18 itu ada kelas yang nabrak Pak jam 7 pagi Pak. Iya, jadi mungkin teman-teman tidak hadir Pak. Oh gitu, ya. Iya Pak. Ada wawasan teknologi Pak. Loh ya, tapi ini mata kuliah ini saya tidak merubah jadwal loh ya. Iya Pak. Saya tidak merubah jadwal ini, sesuai dengan jadwal yang ada di apa namanya di teknik fisika gitu ya. Iya Pak. Masih minggu pertama masih nabrak-nabrak Pak. Iya. Ya biasanya begitu sih. Baru stabil nanti minggu keempat biasanya. Ya, iya Pak. Nabrak-nabrak gitu ya. Ya sementara itu aja. Apa namanya kita tetap sesuai jadwal aja dulu. Nanti kalau memang betul-betul nabrak baru kita cari jam yang lain. Tentu saja dengan ya mohon maaf ya. Biasanya kalau saya serahkan untuk mencari jam penggantinya ke mahasiswa itu enggak muncul-muncul biasanya dengan jumlah besar begini nih. Selalu yang ini bisa, ini enggak bisa, ini bisa, ini enggak bisa begitu ya, selalu begitu. Walaupun sebenarnya kalau kuliah daring itu sebenarnya bebas jadwal kan, bisa kapan saja kan. Ya kan prinsipnya pembelajaran daring itu kan anytime anywhere kan gitu. Ya kalau enggak bisa sekarang ya besok, kalau besok-besok ya besoknya lagi. Kalau enggak bisa jam 7 ya nanti jam 12, kalau enggak bisa jam 12 ya nanti malam kan gitu kan, bisa begitu sebenarnya. Karena anytime kan kalau belajar daring itu. Nah, menjadi apa namanya belajarnya itu menjadi tergantung jadwal itu karena modulnya tidak lengkap ya, dan Anda minta ketemu sama dosennya gitu. Jadi seperti kelas luring sebenarnya ya. Jadi kelas daring tapi kita belajarnya model kelas luring ya, pakai online tetapi kita maunya pelaksanaannya itu adalah offline gitu, tatap muka gitu ya. Tapi coba kalau Anda ikut MOC ya, MOC-nya yang dari luar negeri itu, kapan saja kamu bisa belajar itu. Ya, tidak terkena jadwalan ya. Karena modulnya sudah lengkap di situ, modul-modulnya sudah ada. Jadi kalau mau mengikuti kuliah saya seperti ini, ya cukup muter videonya, di situ sudah ada videonya. Ya, seperti itu. Ya,
Kecuali nanti sesekali profesornya itu atau dosennya itu mengadakan kuliah tamu. Jadi dalam satu semester itu mungkin ya tidak setiap minggu, mungkin hanya berapa kali itu aja. Ya, biasanya begitu kalau pembelajaran daring itu sudah tidak tergantung jadwal waktu karena anytime, lalu tidak tergantung tempat, ya anywhere, di mana saja muridnya bisa, mahasiswanya, dosennya bisa di mana saja gitu ya. Ya. Tapi karena kita dalam kondisi yang tidak mempersiapkan diri untuk pembelajaran full daring sesuai standar, kan kita ini kondisi darurat ini. Jadi memindahkan kelas tatap muka menjadi kelas daring. Ya, sehingga kita masih ada jadwal yang nabrak-nabrak begitu dan sebagainya. Misal sebagai contoh, kamu tak ajak, ayo kalau kamu mau nanti kuliah jam 12 malam gitu ya. Kira-kira mau enggak kamu? Ya mestinya kalau prinsip anytime itu tadi, ya mestinya bisa ya. Tapi kalau kamu kan jawabannya sesuai jadwal aja Pak, ya gimana jadwalnya? Lah itu berarti kelas tatap muka masih, ya kelas tatap muka. Apalagi kalau kelas daringnya itu masih pakai WA lah, ya materinya dikirim lewat WA, nanti tugasnya lewat WA. Ini sebenarnya bukan kelas daring ini. Ya, ini kelas tatap muka tapi menggunakan WA ini. Jadi ya memang agak menyedihkan di ITS ini dan di banyak perguruan tinggi. Jadi banyak dosen yang belum siap sebenarnya menghadapi pembelajaran daring yang online. Ya, dan itu yang bagian yang dibenahi mestinya. Ya. Nah, oleh karena itu saya hanya menggunakan WA itu untuk komunikasi saja, yang membantu pelaksanaan daring. Ya, jadi pembelajaran sepenuhnya melalui MyITS Classroom, ya mulai materi, diskusi, ya nanti ada diskusi asinkron, yaitu saya buatkan forum, ya silakan diskusi di situ. Tugas-tugas, ujian semuanya adalah secara daring, ya lewat MyITS Classroom. Kira-kira begitu ya. Ada lagi pertanyaan yang berikutnya terkait dengan konten ini. Nah, ada yang bertanya dengan konten. Nanti materi ini, materi yang saya akan yang sudah saya jelaskan ini nanti saya berikan PPT-nya di MyITS Classroom, ya. Lalu video rekamannya ini mungkin saya tidak tahu diletakkan di mana ya ini enaknya ini ya, supaya nanti yang tidak ikut kuliah juga bisa ikut mendengarkan lagi, gitu ya. Iya Pak, ini saya rekam mungkin nanti saya upload di YouTube. Oh gitu ya. Ya, Kamu Pak. bisa membuatkan YouTube akun khusus untuk mata kuliah ini? Untuk JST Pak. Iya kan? Ya, insya Allah bisa. Bisa. Insya Allah bisa Pak. Ya. Atau nanti namanya dikasih yang umum aja supaya tidak hanya untuk mata kuliah JST tapi saya pakai untuk mata kuliah yang lain. Bisa enggak ya? Saya dibantu. Oh iya bisa Pak. Ya misalnya dikasih nama some courses gitu aja. Ya. Jadi nanti mata kuliah yang saya ampuh saya letakkan di akun YouTube itu JST maupun yang lain ya. Ya, gitu ya. Ya, terima kasih Hafid ya. Ya Pak. Ya. Saya juga sudah lama punya pikiran membuat akun YouTube yang untuk kuliah ini. Saya letakkan di situ, nanti linknya saya letakkan di MyITS Classroom. Kalau akun YouTube pribadi saya punya, ya tapi kan untuk keperluan ini yang lain ya, bukan untuk kuliah gitu. Tapi ada sih beberapa kuliah yang saya letakkan di akun YouTube saya pribadi, tapi nyampur-nyampur gitu. Jadi saya ingin punya akun YouTube khusus untuk kuliah. Jadi mohon Hafid ya nanti dituliskan some courses begitu. Ya, lalu perlu perlu akun Google ya. Iya Pak. Kamu buatkan aja baru ya akun Google-nya ya. Oh iya siap Pak. Sama dengan itu tadi. Ya, sama dengan itu nanti data-data pribadinya ya Anda karang aja lah ya. Iya siap Pak. Ya, terima kasih ya, Hafid ya. Ya Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, ini sudah jam 8:30. Mungkin saya akhiri ya, Hafid ya, dan teman-teman semuanya ya. Iya Pak. Ya, nanti khawatirnya ada kuliah lagi ini. Saya juga mungkin ada kuliah lagi, kegiatan lain ya. Jadi baik, kalau begitu untuk kuliah yang minggu ini,
kita akhiri dulu sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan lanjut untuk membicarakan tentang model JST Adeline. Ya, jadi ini model yang pertama nanti kita bahas selama 2 minggu. Ya, selama 2 minggu nanti di situ ada beberapa tugas yang barangkali Anda harus kerjakan. Ya, tapi tugasnya ya tugas biasa saja yang asal dari buku itu. Demikian saya akhiri kuliah saya. Semoga Anda semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Saya dengar nanti sekitar pertengahan tahun, ya sekitar bulan Juli itu, ya katanya kita sudah memulai kelas blended, ya kelas ada beberapa mahasiswa yang diizinkan untuk masuk di kelas, ya tetap dengan protokol kesehatan. Jadi saya dengar sementara untuk tahap pertama yang diizinkan untuk kuliah di kelas mahasiswa yang domisilinya di Surabaya katanya gitu, atau yang kos-kosannya di Surabaya gitu. Ya ini saya dengar begitu karena memang kita harus tetap menggunakan protokol kesehatan, jadi belum bisa full seperti dulu barangkali. Ya, tapi saya juga tidak tahu apakah nanti mahasiswa yang masuk itu harus divaksin dulu, gitu ya. Ya, yang jelas mungkin dosennya yang divaksin dulu. Ya, ya moga-moga nanti mahasiswanya juga yang bersedia divaksin, ya mungkin bisa divaksin, ya supaya prosesnya jadi aman. Gitu ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.